Ya pemirsa, dua artis anggota Dewan yang baru saja dilantik, Ahmad Dhani dan Pasha Ungu, akan menghibur rakyat di Kompleks Gedung Kura-Kura. Mereka akan tampil bersama bandnya masing-masing, Dewa 19 dan Ungu. Pasca pelantikan anggota DPR RI 2024-2029, Kompleks Senayan RI bersiap-siap menggelar konser bertajuk People Fest di lapangan bola DPR MPR RI Jakarta. Sejak pagi persiapan telah dilakukan, mulai dari cek sound, properti panggung, hingga peralatan alat musik bagi para musisi tampil. Konser akan menampilkan para musisi yang jadi anggota DPR RI seperti Ahmad Dhani dengan Dewa 19, Pasha Ungu bersama band Ungu. Konser diprediksi semakin meriah dengan penampilan pedangdut Wika Salim dan Ndar Boy Gang. Konser yang ditujukan untuk pesta rakyat pasca pelantikan anggota DPR dan DPD periode 2024-2029 akan berlangsung hingga pukul 21 malam nanti. Ya, bagaimana kemeriahan konser musik di DPR RI? Pemirsa, sudah ada rekan kami Muhammad Zulhilmi di sana. Halo, selamat sore Hilmi. Bagaimana kemeriahan konser musik People Fest 2024? Ya, selamat sore Ayah dan juga pemirsa. Memang sejak siang tadi ini situasi di konser People Fest 2024 yang diselenggarakan di Kompleks DPR Senayan Jakarta ini semakin ramai Ayah dan juga pemirsa. Baru saja musisi dangdut Wika Salim menyelesaikan penampilannya, namun selain Wika Salim nanti juga ada musisi lainnya yang memang untuk mengisi acara People Fest 2024 di DPR RI. Nantinya pada puncak acara akan ada Dewa 19, kemudian nanti ada band Ungu juga, yang mana kita ketahui bersama ini pentolan dari Dewa 19 yakni Ahmad Dhani ini juga menjadi anggota DPR RI yang baru saja dilantik pada Selasa kemarin. Begitu pula dengan vokalis dari grup band Ungu yakni Sigit Purnomo yang memang juga menjadi anggota DPR RI periode 2024-2029. Inilah Ayah dan juga pemirsa penampilan dari People Fest 2024 pada sore hari ini, di mana masyarakat ini sangat antusias untuk menyaksikan penampilan-penampilan dari musisi-musisi yang hadir pada hari ini. Tidak hanya orang dewasa yang kami pantau, di sini juga ada anak-anak yang memang ini dibuka untuk umum dan tentunya ini gratis. Para pengunjung ataupun pendatang ini cukup registrasi, kemudian nanti ketika di pintu masuk hanya menunjukkan bukti registrasi dan langsung bisa menikmati penampilan-penampilan dari musisi-musisi yang hadir pada hari ini di People Fest 2024. Selain penampilan dari musisi-musisi papan atas Indonesia, nantinya juga akan diisi oleh penampilan dari drama musikal, kemudian nanti juga ada penampilan kembang api yang rencananya akan dimulai pada pukul 7 malam nanti. Dan selain itu nanti penampilan Dewa 19 dan juga grup band Ungu akan menutup dari penampilan People Fest 2024. Dan memang Ayah dan juga pemirsa, selain dari penampilan musik yang ada di People Fest 2024 ini, juga ada beberapa tenan-tenan yang menampilkan makanan-makanan Nusantara yang memang ini merupakan UMKM dari berbagai daerah. Tentunya ini bisa menjadi pilihan bagi Anda yang ingin menikmati menuju akhir pekan Sabtu dan Minggu untuk hadir di People Fest 2024 ini. Demikian Ayah. Ya Hilmi, ini saya ingin mengkonfirmasi lagi, apakah ada batasan mungkin untuk rakyat, mengingat ini adalah pesta rakyat yang dibuka oleh DPR? Ya, memang tidak ada batasan Ayah dan juga pemirsa. Pengunjung yang ingin hadir cukup registrasi ataupun daftar, kemudian langsung hadir ke sini dengan menunjukkan bukti registrasi. Semuanya free, tanpa biaya, semua bisa menikmati penampilan musisi-musisi yang hadir hari ini. Tadi siang sudah dibuka oleh musisi dangdut, Ndar Boy, kemudian tadi baru saja selesai penampilan dari Wika Salim, dan nanti pada pukul 7 malam nanti akan dibuka oleh drama musikal, kemudian ada penampilan Dewa 19 dan juga grup band Ungu. Tentunya ini semua gratis hanya hari ini pada 4 Oktober 2024 di Kompleks DPR Senayan Jakarta, Ayah.
Baik, terima kasih atas informasi langsung dari Gedung DPR MPR Jakarta, Hilmi. Selamat bertugas kembali, salam sehat. Ya, kita ke informasi lainnya. Pemirsa, Badan Narkotika Nasional mengungkap 3 kasus besar narkotika yang melibatkan jaringan internasional. Kepala BNN Komjen Pol Martinus Hukom mengatakan, dari operasi yang dilakukan selama sepekan terakhir, petugas menyita berbagai jenis barang bukti narkotika hasil kolaborasi dengan TNI, Polri, dan Bea Cukai. Martinus menjelaskan barang bukti ini berasal dari 3 kasus berbeda dengan 8 tersangka. Mereka akan dijerat ancaman maksimal hukuman mati atau pidana penjara seumur hidup. Kasus pertama yang diungkap adalah penyeludupan heroin seberat 2,76 kg. Selain heroin, Martinus juga mengungkapkan kasus kedua yang melibatkan penyeludupan sabu seberat 9,83 kg. Terakhir, Martinus mengungkap kasus ketiga terkait penyeludupan ganja seberat 114,23 kg yang dikirim dari Sumatera ke Jawa melalui jalur darat. Martinus mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap sindikat narkotika internasional. Bapak Ibu sekalian, di depan kita ada 3 jenis barang bukti. Yang pertama adalah, paling kanan adalah heroin seberat 2,76 kg. Dan yang kedua adalah sabu seberat 9,83 kg. Dan yang terakhir adalah ganja seberat 114. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 3 tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan alat pelindung diri di Kementerian Kesehatan. Kerugian negara mencapai 319 miliar rupiah. Komisi Anti Rasuah menetapkan 3 tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi pengadaan alat perlindungan diri pada saat pandemi COVID-19 tahun 2020 lalu. 2 tersangka yang ditahan yakni Budi Silvana, mantan Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes, serta Satrio Wibowo, selaku Direktur Utama PT Energi Kita Indonesia. Sementara 1 tersangka lainnya, Ahmad Taufik, yang merupakan Direktur Utama PT Permana Putra Mandiri, belum ditahan karena masih dalam proses pemulihan pasca operasi. Melakukan negosiasi harga APD dengan SW agar diturunkan dari harga $60 menjadi $50. Jadi harganya waktu itu adalah 60, kemudian minta ya dinego diturunkan menjadi $50. Penawaran tersebut tidak mengacu pada harga APD merek yang sama yang dibeli oleh Kemenkes sebelumnya, yaitu sebesar 370.000. Ya. Jadi kira-kira kalau misalkan sekarang dibeli pada saat itu oleh Kemenkes 370.000, sedangkan penawarannya sekarang menjadi $60 itu terlalu jauh gitu ya. Nah, sehingga disitulah terjadi ada kenaikan harganya atau peningkatan harganya. Ada markup lah situ ya istilahnya. Sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara 319 miliar. Dugaan korupsi APD COVID-19 sudah diselidiki KPK sejak tahun 2023. Total sudah ada 6 tersangka dalam kasus ini. Kerugian negara diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah. Ya, pemirsa, evakuasi dari Lebanon ternyata tidak sesederhana yang dibayangkan. Dari Beirut, para WNI dibawa ke Suriah, lalu ke Amman, Jordania, menaiki bus. Dari Amman, para WNI ini baru diterbangkan ke Indonesia. Dan sejauh ini 45 WNI sudah dievakuasi, sementara sehari pasca dibombardir Iran, Israel kembali menyerang Lebanon. Sehari setelah dihujani ratusan rudal oleh Iran, Israel kembali menggempur Lebanon. Sejumlah gedung dan permukiman warga di kawasan Al-Amrusi di Soifat, sebelah selatan Beirut, porak-poranda. Menurut Kemenkes Lebanon, 10 hari serangan Israel telah menewaskan 1.400 orang dan lebih dari 7.000 orang luka-luka.
Sejak penyerbuan Israel ke Gaza Oktober lalu, kelompok Hizbullah seringkali terlibat kontak senjata di perbatasan Lebanon-Israel. Karena ketegangan di Lebanon semakin meningkat, Kemenlu mulai mengevakuasi 155 WNI yang tinggal di Lebanon secara bertahap. 21 WNI ini dibawa dari Beirut menuju Suriah, lalu ke Amman, Jordania menaiki bis. Dari Amman mereka kemudian diterbangkan ke Jakarta. Hingga saat ini Kemenlu telah mengevakuasi 46 WNI yang tinggal di Lebanon. Sementara itu pemirsa, Kapuspen TNI Maijen TNI Haryanto memastikan prajurit TNI yang tergabung dalam pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon saat ini masih menjalankan tugasnya seperti biasa. Pasukan TNI masih menunggu arahan dari Kementerian Luar Negeri jika sewaktu-waktu diperintahkan untuk membantu proses evakuasi warga negara Indonesia. Tugasan Lebanon saat ini bertugas seperti biasa, seperti yang disampaikan oleh Panglima TNI. Kemudian kita juga yang berada di home base siap untuk menjemput atau mengawal apabila terjadi suatu hal di sana. Tapi itu pun harus seizin Menteri Luar Negeri. Menteri Luar Negeri juga harus seizin Komander UNIFIL yang di sana. Ini harus secara bertahap. Tetapi yakinlah bahwa penugasan di sana sampai dengan sekarang masih Anda kembali di Sindo Sore bersama saya Aya Nufus. Pemirsa, rumah dinas anggota DPR akan dikembalikan kepada negara dan sebagai gantinya anggota Dewan akan mendapatkan tunjangan perumahan. Hal ini disebabkan karena rumah jabatan DPR yang ada dinilai sudah tidak layak huni. Ya, berdasarkan hasil keputusan rapat konsultasi antara pimpinan DPR RI dengan fraksi-fraksi, disepakati bahwa rumah dinas anggota DPR akan dikembalikan pada negara. Hal ini disebabkan kondisi rumah dinas yang sudah tidak layak huni karena sudah tua. Di samping itu butuh anggaran besar untuk merenovasi rumah dinas tersebut seperti sedia kala. Sebagai penggantinya, pemirsa, para anggota Dewan akan mendapatkan tunjangan perumahan, namun besaran tunjangan tersebut belum ditentukan. Pihak terkait masih melakukan survei untuk menentukan besaran tunjangan yang layak. Berdasarkan hasil keputusan rapat konsultasi antara pimpinan DPR dengan fraksi-fraksi tanggal 24 September itu disepakati bahwa rumah dinas atau rumah jabatan DPR akan kita kembalikan kepada negara, kepada pengelola barang yaitu Menteri Keuangan. DPR hanya sebagai pengguna barang. Nah, dengan situasi itu tentu kami untuk saat ini sedang menyiapkan berbagai dokumen untuk menyampaikan kepada Kementerian Keuangan juga bersama Kementerian Sekretariat Negara berkaitan dengan pengembalian aset negara tersebut. Adapun berkaitan dengan pengembalian tersebut yang pada intinya adalah bahwa rumah dinas tersebut memang sudah tidak ekonomis sebagai sebuah hunian. Di samping sebagian besar itu kondisinya cukup parah. Nanti saya berharap teman-teman kalau sempat hari Senin saya akan ajak bersama-sama kita meninjau ke rumah jabatan. Nanti kita santai-santai nanti melihat dan berdiskusi di sana. Kondisinya sudah sebagian sangat parah, tapi juga ada anggota dewan yang memang dengan anggarannya sendiri juga memelihara sehingga ada juga yang kondisinya masih cukup baik. Tetapi secara ekonomis memang rumah dinas tersebut kalau itu dipertahankan memang banyak sekali biaya pemeliharaan yang harus dikeluarkan untuk sebuah rumah yang layak dihuni gitu ya, karena mengingat usianya. Nah, lalu berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan berapa sih besaran yang akan diberikan kepada Dewan? Kami dari tim Biro Perencanaan di bawah Deputi Administrasi masih mengidentifikasi besaran-besaran rumah di seputaran Senayan, Semanggi sampai dengan daerah Kebayoran
bahkan juga di beberapa tempat. Ya pemirsa, untuk membahas lebih jauh terkait rumah dinas anggota DPR yang akan diganti dengan tunjangan perumahan, kami telah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar dan peneliti dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau Fitra, Badiul Hadi. Selamat sore Bang Indra, Mas Badiul, apa kabar? Selamat sore Mbak. Mbak Aye, Mas Badiul. Ya, selamat sore Pak Indra, Mbak Ye. Ya sudah, terima kasih sudah mau bergabung untuk membahas terkait isu yang baru-baru saja ini dipertanyakan oleh publik juga. Saya ke Bang Indra terlebih dahulu. Bang, memangnya sebesar atau separah apa sudah kerusakan rumah dinas DPR ini hingga perlu diganti menjadi tunjangan perumahan, Bang? Saya ini background saya itu teknis ya, sekolah saya. Jadi sebenarnya kalau rumah dinas itu mau ideal, sebenarnya semua atapnya diganti, kemudian strukturnya diperbaiki gitu ya. Karena problemnya sebenarnya kalau disebut layak tidak layak sebenarnya itu debatable ya, atau artinya sangat relatif lah kalau disebut layak tidak layak, layak menggunakan kacamata apa gitu ya. Namun memang ini problem yang selalu kita kaji dalam 5 tahun belakangan ini, khususnya setiap hujan dan di ruas yang paling selatan yang sedikit dengan berhimpitan dengan sungai itu juga kalau hujannya agak besar memang air itu naik, kemudian biasanya genangannya bukan hanya sampai di jalan, biasanya sampai juga di dalam rumah walaupun cuma setinggi lutut ya. Saya kira memang kondisi perumahan di Kalibata ini memang punya banyak catatan-catatan sehingga kalau ingin ideal memang itu harus direvitalisasi secara serius sehingga biaya pemeliharaannya juga nanti lebih rendah. Nah, rumah ini kan mirip-mirip kayak orang gitu ya, makin tua pemeliharaannya makin banyak gitu penyakitnya. Jadi itu juga jadi pertimbangan sehingga buat kami dari sisi bukan hanya dari sisi soal ekonomisnya tapi dari sisi akuntabilitas ini kedepannya tentu akan lebih baik kalau diberikan dalam bentuk tunjangan perumahan sehingga pertanggungjawabannya akan lebih mudah dan akuntabel tentunya karena itu diberikan dalam bentuk lamsam. Saya kira gagasan itu ditangkap dan disupport oleh pimpinan DPR dan fraksi-fraksi bisa memahami walaupun mungkin ada teman-teman anggota DPR yang 1-2 memang nyaman di Kalibata karena memang lokasinya tuh dekat kemana-mana dan daerahnya memang cukup hijau ya karena pokoknya sudah cukup besar-besar di sana hingga kalau untuk mencari rumah lagi dengan anggaran yang diberikan nanti belum tentu semua anggota bisa dapat perumahan yang bisa tidak jauh dari kawasan parlemen mengingat rapat-rapat dewan itu kan kalau sudah masa persidangan cukup padat dan biasanya bisa selesai sampai malam gitu. Bahkan di beberapa komisi kemarin saya monitor sampai dengan pagi juga masih banyak yang rapat terutama dalam pembahasan undang-undang misalnya. Saya kira itu Mbak Aye. Oke, sebelum saya bertanya lebih jauh terkait dengan fasilitas ini, Bang, memangnya sejauh ini di Kalibata sendiri ada berapa unit rumah, Bang, di sana? Secara keseluruhan di Kalibata tuh ada 650, sekitar 650. Oke, dari evaluasi mungkin yang sudah dilakukan oleh pihak DPR, ada berapa unit yang mengalami kerusakan parah, Bang Indra? Kalau prosentasinya tidak persis ya, tapi hampir seluruhnya sebenarnya problemnya di bagian atap lah terutama. Yang jadi masalah di atap itu karena atapnya itu memang kalau di musim-musim tertentu kalau hujan di sebelah kanannya itu dibetulin bocoran nanti pindah sebelah kiri begitu aja terus ininya penyakit-penyakitnya sehingga kami memang sulit memperbaiki dengan anggaran yang ada karena anggaran terbatas sehingga ada terjadi subsidi silang kalau rumah yang itu bocorannya relatif tidak terlalu parah biasanya kami prioritaskan anggarannya yang pada yang rumah-rumah yang kondisi parah. Okay. Terutama memang di atap dan lingkungan tuh khususnya di bagian selatan itu yang selatan agak timur itu yang kalau setiap hujan agak besar memang selalu jadi genangan dan kami nggak punya solusi sampai sekarang memang karena itu adalah sungai yang air naik ya. Iya, Bang Indra memang sebelumnya tidak ada anggaran untuk
menjaga kondisi perumahan tersebut, masing-masing anggota DPR mendapatkan anggaran itu atau tidak, Bang Indra? Ya, kalau dirata-ratakan sebenarnya indeksnya tuh setahun sekitar 25 juta ya indeksnya kalau dirata-ratakan saya ambil kasarnya, sehingga ya rata-rata kalau tiap bulan di sekitar 2 jutaan lah gitu kalau diindekskan gitu. Tapi tentu dengan indeks gitu, dengan kerusakan yang ada, memang nggak mudah merawat aset supaya bisa benar-benar aman gitu ya, karena selalu ada keluhan itu selalu ada dari anggota dewan karena mereka terganggu ya dengan adanya misalnya kerusakan atau bagian-bagian yang kelembapan tembok yang itu memang rembesan dari bawah. Kalau temboknya itu masih cuma dicat ulang atau diterok itu muncul lagi biasanya. Oke, berarti selama ini ada begitu ya anggaran untuk revitalisasi atau biaya perawatan rumah masing-masing anggota. Tapi yang menjadi pertanyaan, jika memang kondisi rumah dinas ini tidak layak, apa sebenarnya yang dilakukan para anggota dewan selama ini, Bang Indra? Ya, kalau kondisinya ada, mereka kan ya karena itu given ya mereka menerima lah ini ya, karena memang nggak ada pilihan kan itu diberikan. Jadi ada anggota yang memang yang sebagian memang yang dipilih itu juga memang punya hunian di rumah di Jabodetabek, sehingga sebagian juga kadang-kadang nggak menghuni di rumah gitu ya. Nah itu sih nggak ada masalah ya mereka. Nah kalau diberikan dalam tunjangan tentu mereka yang tidak menghuni kan juga bisa memanfaatkan anggaran tersebut untuk keperluan lain misalnya. Iya. Oke, tapi sebelum saya ke Mas Badil, saya mau tanya dulu nih Bang Indra terkait dengan apakah rumah-rumah ini sempat ditempati atau kebanyakan dari mereka memilih untuk tinggal di rumah pribadi? Enggak, memang presentasinya memang data terakhir berubah-ubah, tapi memang ada sebagian yang tidak menempati ya, terutama yang mereka punya rumah di seputaran Jabodetabek itu mereka tinggal di rumah ya. Tapi problemnya adalah pada saat tidak dihuni itu banyak daun-daun yang berterbangan itu sampai ke atap, itu juga jadi menimbulkan, ini sebenarnya sebagian besar rata-rata itu ya, rumah yang nggak dihuni itu justru menimbulkan daun-daun itu menyumbat saluran air dan kemudian itu juga membuat satu masalah gitu ya. Rata-rata problemnya itu sebenarnya. Oke, jadi memang ada beberapa rumah yang tidak ditinggali yang akhirnya membuat masalah begitu ya Bang Indra ya. Baik, saya ingin meminta tanggapan dari Mas Badil Hadi dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau FITRA. Bang, tanggapan Anda seperti apa terkait RJA ini? Ya, saya kira pertama ini Mbak, kita perlu keterbukaan dari kesekjenan ya terkait dengan kondisi realnya. Tadi misalnya sejauh apa sih kondisi fisik dari rumah dinas itu sendiri kan kayak gitu. Karena kalau tidak itu kan akan jadi pertanyaan publik kan kayak gitu. Jadi transparansi keterbukaan kondisi yang tadi disampaikan oleh Pak Indra misalnya, separah apa kerusakannya kan kayak gitu. Dan kedua, saya kira juga menjadi sangat penting bahwa pemerintah dalam posisi ini Sekretariat Jenderal DPR harus betul-betul melakukan kajian yang komprehensif ya terhadap rencana wacana ini kan kayak gitu. Karena saya kira ini menjadi poin penting kalau kita lihat kebijakan ini kan diambil di akhir masa jabatan juga ya, dalam posisi yang memang kita juga nggak tahu tiba-tiba ada kebijakan ini muncul kan kayak gitu. Sebagai publik kan kita pasti juga bertanya kan kayak gitu. Nah, sehingga menjadi sangat penting tadi pertama Pak Indra dan teman-teman harus membuka betul kondisinya seperti apa, berapa yang betul-betul rusak parah atau tidak layak huni kan kayak gitu kan. Dan kemudian kalau tua misalnya beberapa kali saya juga datang ke kompleks sana Pak Sekjen, melihat kondisi perumahan di sana ya, bahkan sempat melihat lingkungannya. Saya kira memang di sana sangat kondusif ya untuk istirahat, terutama anggota dewan kayak gitu. Nah itu yang poin-poin pentingnya. Yang kedua soal rasionalitas juga, ketika kemudian pemerintah atau dalam posisi ini akan diberlakukan tunjangan rumah anggota dewan, itu rasionalitasnya seperti apa? Apakah misalnya tidak lebih efisien anggaran yang digunakan itu dipakai untuk renovasi misalnya kayak gitu kan? Nah itu menurut saya harus ada pertimbangan rasionalitas ke sana, karena kan kita juga tahu misalnya
harga sewa di sekitaran Senayan itu kan sangat mahal ya. Misalnya kita bisa lihat di beberapa aplikasi yang menyediakan informasi tentang sewa rumah itu kan rata-rata hampir 500 jutaan per tahun. Nah itu kan kalau kemudian itu digunakan untuk renov misalnya itu kan jauh lebih efisien ya secara budgeting gitu loh. Kalau kemudian kita mau bicara fair kayak gitu. Oke, baik, berarti tadi Anda membahas soal rasionalitas begitu ya, Mas Badiul. Kalau menurut tanggapan Anda, lebih baik direnovasi atau diberikan tunjangan saja? Ya, kalau hitung-hitungannya misalnya Mbak, renovasi itu kan satu rumah, nanti mungkin teman-teman di sekretariat bisa ngitung ya. Kalau kemudian taruhlah ya, budget 1 tahun pertama untuk sewa rumah itu bisa untuk renov, kenapa nggak dilakukan renov saja? Kan pilihannya kan begitu ya. Pilihannya kan seperti itu. Artinya apa? Jangka panjangnya kan akan lebih efisien anggaran negara kan kayak gitu. Kalau kemudian setiap taruhlah misalnya ya kalau kita lihat rata-rata kan 300 sampai bahkan ada yang miliaran. Pasti kan DPR juga pengen rumah yang nyaman nanti di kontrakannya itu kan di sewanya itu. Nah, itu kan harus betul-betul dipertimbangkan kan kayak gitu. Pasti harganya juga mahal. Misalnya kalau renov satu rumah dinas di Kalibata itu bisa taruhlah 200 sampai 500 juta. Itu kan satu kali. Tetapi habis itu kan tidak lagi mengeluarkan banyak biaya hanya untuk perawatan yang selama ini dilakukan kan kayak gitu. Dan saya kira juga memang harus didorong teman-teman dewan yang menempati ya anggota dewan yang menempati rumah jabatan itu juga harus merawat gitu. Jangan kemudian lepas tangan juga nih Pak Sekjen ya, biar kemudian juga ya tidak bisa juga kan menempati terus kemudian habis itu dibiarin kan juga nggak etis juga ya sebagai perwakilan rakyat, masa perilakunya kayak gitu juga kan kayak gitu. Nah saya kira poin-poin pentingnya di situ Mbak, bahwa renovasi itu menurut saya jauh lebih baik ya, karena kan kita bicara soal efisiensi anggaran negara kan kayak gitu. Dengan gambaran tadi, informasi yang sementara kita himpun harga sewa di sekitaran di sekitaran Senayan itu kan sangat mahal sekali ya. Oke, saya kembali ke Bang Sekjen, Bang, terkait dengan efisiensi tadi juga dibahas sama Mas Badiul. Emangnya sejauh ini evaluasinya sampai di mana? Sudah sampai di mana, Bang? Ya, mungkin tadi yang disampaikan Mas Badiul itu secara akademis banyak benarnya gitu ya kalau menurut saya. Hanya yang satu mungkin saya koreksi dulu bahwa keputusan ini tidak serta-merta atau tidak mendadak ya. Sebenarnya keputusan ini kajian ini sudah dari setahun lalu gitu ya, sudah digulirkan, mengingat di awal jabatan anggota dewan itu kan juga kalau rumah dinas itu biasanya lazimnya orang untuk merasa keyakinan yang secure itu minta tempat tidurnya semua diganti gitu ya, kemudian juga toilet semua diganti gitu ya, itu costnya juga cukup tinggi. Saya nggak menafikan bahwa misalnya kalau merenovasi itu kalau 200 juta sih memang nggak mungkin, tapi saya dulu belajar teknik, jadi rasanya kalau itu direnovasi sungguh-sungguh pasti di atas 500 juta lah gitu ya. Tapi persoalannya kemudian memang dengan jumlah 570 rumah juga itu bukan anggaran sedikit, dan itu perlu manajemen yang serius dalam mempersiapkannya, sehingga antara kita berpikir tentang ekonomis atau efisiensi dengan akuntabilitas itu berhimpitan. Jadi buat kami pertimbangan ekonomis itu nggak bisa dibilang lebih penting, juga di samping itu juga soal akuntabilitas. Karena kalau diberikan dalam bentuk pengganti uang rumah itu tentu bentuknya kan lamsam gitu ya, sehingga anggota dewan mau kemudian nanti menyicil rumah dari anggaran yang ada, kemudian atau mau ngontrak rumah dengan standar 3 kamar gitu ya, itu ya silakan aja gitu ya, nanti nggak perlu pertanggungjawaban khusus gitu ya. Nah kalau sekali lagi kalau itu dikelola oleh Sekretariat Jenderal, memang rentang kendali kita, organisasi kita nih memang untuk merawat 570 rumah walaupun dengan pihak ketiga itu juga nggak mudah gitu ya, rawan sekali dalam hal akuntabilitas gitu ya. Pengalaman saya beberapa tahun di DPR ini
memelihara rumah dan juga berkaitan dengan perlengkapannya itu juga banyak sekali menimbulkan distorsi-distorsi dalam administrasi, dan dampaknya itu juga sangat secara hukum juga membuat efek yang nggak mudah gitu ya. Jadi saya kira pertimbangan-pertimbangan ini juga menjadi pikiran dari pimpinan DPR. Di samping juga kita sedang mempersiapkan sebuah transisi semangat atau kesepakatan, ya saya tidak tahu apakah terus akan berlanjut mengenai isu IKN misalnya gitu ya. Okay. Jadi ini juga ada beberapa pertimbangan-pertimbangan tersebut. Okay. Saya kira jadi ini ya Mbak Diul, sesuatu yang buat kami menjadi pertimbangan penting di saat kami sedang menata diri menjadi organisasi modern yang lebih lebih akuntabel lah gitu. Oke, berarti ada pertimbangan terkait IKN juga begitu ya Bang Indra. Tadi Anda sempat membahas soal ada beberapa rumah memang yang dalam keadaan parah, ada juga yang masih layak huni begitu. Kalau dari rapat-rapat dengan fraksi sejauh ini, apakah nanti pembagian tunjangan ini akan rata pembagiannya atau seperti apa Bang? Iya, tentu kalau keputusan masalah keuangan tentu Kementerian Keuangan pasti juga kan itu punya standar ya, artinya semua akan berlaku sama kecuali pimpinan DPR karena sudah mendapatkan fasilitas dari Seknek, tentu itu tidak mendapatkan lagi ya. Tapi selebihnya semua anggota akan equal ya, semua akan mendapatkan hak dan kewajiban yang sama. Oke. Untuk penentuan lokasinya apakah ditentukan tadi seperti Anda katakan di kawasan Jakarta Selatan yang dekat dengan gedung DPR MPR? Itu menjadi salah satu pertimbangan survei yang dilakukan oleh tim kami gitu ya, untuk mencari titik yang realistis lah gitu ya. Kami tidak ingin juga berpretensi mencari titik yang termurah atau apalagi yang termahal gitu ya. Buat kami ingin yang itu yang paling fair adalah yang rata-rata yang rumah atau hunian yang layak dengan ukuran 3 kamar itu seperti apa. Karena kalau kita mau apple to apple, sesungguhnya misalnya di DPRD juga semua menggunakan tunjangan perumahan gitu ya, dan harganya juga fluktuasi gitu ya di daerah-daerah gitu. Termasuk kalau misalnya Mas Badiul misalnya kalau mau cek misalnya di DPRD DKI yang angkanya juga fantastis saya kira, tapi kami nggak akan gunakan standar itu. Kami akan menggunakan standar yang paling realistis karena ini menyangkut juga komitmen moral dari kami dalam mengelola keuangan. Oke, terkait dengan pengelolaan keuangan ini Mas Badiul, seperti apa tanggapannya Mas? Ya, saya mungkin ingin konfirmasi terkait dengan akuntabilitas tadi yang disampaikan oleh Pak Indra ya, bahwa saya kira ini menjadi penting, mekanisme pengawasannya akan seperti apa, kan kayak gitu. Pertama pasti anggarannya juga gede. Taruhlah tadi kalau kita misalnya menggunakan harga standar rata-rata 500 saja yang di tengah ya, itu kan 1 tahun paling tidak 290-an miliar kan harus dikeluarkan oleh negara untuk 58 anggota dewan. Jadi misalnya dikurangi ke pimpinan dewan kan kayak gitu. Kalau kemudian ini diakumulasi 5 tahun itu kan hampir 1 triliun lebih anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah misalnya untuk untuk sewa rumah jabatan tadi. Itu yang pertama. Jadi mekanisme pengawasannya akan seperti apa? Karena tentunya juga lamsam kan. Lamsam ini kan akan sangat rawan disalahgunakan gitu loh. Tidak sesuai dengan peruntukannya, apalagi tadi juga zonasinya juga belum jelas kan kayak gitu. Makanya tadi di awal kami sampaikan pentingnya kajian yang komprehensif kebijakan ini agar betul-betul jangan sampai kemudian anggota dewan nyewanya lebih jauh dari posisi Kalibata dengan Senayan misalnya dengan kantor DPR kan gitu, kan akan jadi problem juga nanti di proses perjalanan menuju kantor DPR misalnya kayak gitu, karena kondisi lalu lintas Jakarta yang seperti itu. Artinya harus betul-betul dipastikan bahwa rumah dinas yang mau disewa oleh anggota dewan itu betul-betul pada posisi yang tidak
tidak terlalu jauh dengan kantor dewan, dan sehingga efisiensi waktu juga menjadi pertimbangan selain soal tadi mekanisme yang perlu diperkuat dan kayak gitu. Tapi kalau kami sih konsennya di situ Mbak, bahwa bagaimana mekanisme pengawasan lamsam itu gitu. Jangan sampai ini nanti malah digunakan untuk hal-hal yang lain kan kayak gitu. Apalagi yang sudah punya rumah di Jakarta kan pasti juga akan mekanismenya akan berbeda tentunya kan kayak gitu. Oke, Bang Indra, soal rawan disalahgunakan soal tunjangan ini. Bang Indra, apakah masih terhubung bersama kami? Oke, kita masih menunggu. Tadi sepertinya kita terputus dengan Bang Indra. Tadi Anda membahas soal rawan disalahgunakan begitu ya, anggaran atau tunjangan yang menggantikan RJA, rumah jabatan anggota ini. Mungkin apa concern dari Anda, Mas Badiul? Iya. Kalau konsen kita kan itu Mbak, bagaimana kemudian Sekwan ya dalam posisi ini harus memastikan duit itu pertama tidak disalahgunakan. Yang kedua betul-betul bermanfaat secara menunjang kinerja DPR. Kan kayak gitu kan, jangan sampai ini justru menjadi problem baru gitu loh. Kebijakan ini menjadi problem baru dengan tadi alih-alih untuk memperbaiki kenyamanan DPR kan kayak gitu kan, justru malah menjadi problem baru di kemudian hari. Yang kedua, saya kira juga harus dipertimbangkan betul kondisi saat ini. Keuangan negara harus betul-betul dipertimbangkan apakah memang mampu memberikan fasilitas itu kan kayak gitu. Kalau kami sekali lagi konsennya di situ, bagaimana mekanisme kontrol terhadap penggunaan anggaran itu. Lamsam itu sangat potensial ya disalahgunakan, maksudnya tidak tepat sasaran, tidak tepat guna kan kayak gitu. Nah, itu yang saya kira perlu diantisipasi oleh Kesekjenan dalam posisi ini Pak Indra dan teman-teman di Kesekjenan, bagaimana mekanismenya itu betul-betul clear gitu loh. Jangan sampai justru ini menjadi ruang baru ya, problem baru misalnya terindikasi penyelewengan dan yang lain-lain kan kayak gitu. Oke, sebelum saya ke Bang Indra, saya ingin bertanya dulu dengan Mas Badiul soal selama ini jika Anda mengevaluasi terkait dengan pemberian fasilitas rumah dinas DPR, apakah selama ini sudah dipergunakan sebagaimana mestinya nih Mas Badiul? Ya, kalau misalnya kita ya, ini mungkin case to case, kasus to kasus saja ya. Tapi di beberapa rumah dinas di RJA di Kalibata itu kan sebagian memang tidak ditempati oleh anggota dewan. Bahkan yang nempati misalnya keluarganya atau yang lain itu kan banyak kasus kayak gitu ya. Nanti Pak Indra mungkin bisa konfirmasi itu. Tetapi saya melihat ada beberapa kasus rumah dinas itu tidak ditempati oleh DPR. DPR milih nyewa sendiri di apartemen, terus rumah itu dinas itu dipakai oleh keluarga atau stafnya atau apapun lah itu ya. Itu kasus itu banyak. Artinya apa? Manajemen di dalam tata kelola RJA itu kan perlu dikaji ulang juga ya, sehingga kemudian rumah itu betul-betul efektif dan nyaman. Tadi Pak Indra bilang secara lingkungan sudah nyaman, apalagi dengan suasana yang sangat asri ya, aksesibilitasnya juga sangat tinggi kan kayak gitu. Apa problemnya kan kayak gitu? Oke, kalau problemnya adalah kondisi fisik rumahnya, ya oke, kita perbaiki saja kan kayak gitu. Sehingga ini efisiensi ke depan ya, kita juga perlu bicara tentang efisiensi ke depannya kan kayak gitu. Oke, Bang Indra, terkait dengan efisiensi ini apakah nanti dalam beberapa hari ke depan akan Anda dan pihak Sekjenan mengkaji ulang? Kalau mengkaji ulang tentu ini kan wilayahnya bukan keputusan administratif, ini keputusan politis ya. Jadi pada saat saya sebutkan tadi sudah ada rapat pimpinan dengan fraksi-fraksi, itu keputusan itu tentu harus dilaksanakan. Dan saya kira juga pasti juga fraksi-fraksi mempertimbangkan berbagai aspek, mana yang lebih efisien, mana yang lebih ekonomis, dan tentu dari sisi kami sekali lagi dari Sekretariat Jenderal tentu yang paling penting buat kami adalah akuntabel gitu ya, karena akuntabilitas ini sebenarnya menjadi semangat birokrasi kami gitu. Jadi walaupun secara politik itu tadi disebutkan lamsam, tentu pendekatan lamsam ini karena ini nanti kan masuk dalam sebuah komponen dalam komponen pendapatan per bulan ya. Jadi sekali lagi mereka nanti mau sewa, mereka mau menyicil rumah, itu silakan aja. Kami tentu tidak mendetilkan mereka sewanya di mana, dengan pihak ketiganya mana, itu tentu kami tidak masuk ke situ. Justru itulah buat kami
kami membatasi diri untuk menjaga akuntabilitas dengan model semacam ini. Saya kira catatan-catatannya sampai Mas Badio tadi sih banyak hal yang memang itu penting juga buat kami pelajari dan tentu buat kami menjadi introspeksi buat pengelolaan ini ya. Yeah. Tapi itu memang di lapangan terus terang nggak semudah ini juga ya, karena diskusinya memang kadang-kadang banyak aspek-aspek yang menjadi pertimbangan, karena beberapa anggota dewan juga menyampaikan mereka sudah dengan berbagai kelebihan dan kekurangan rumah dinas, mereka sebenarnya juga sesungguhnya juga mereka sebagian itu bisa memahami dengan keadaan itu ya. Pertimbangannya apa saja, Bang? Kenapa? Pertimbangannya tadi Anda sampaikan apa aja emangnya pertimbangannya? Ya, yang paling penting adalah itu tadi, kalau kita mau serius memperbaiki rumah jabatan tersebut, itu tentu dengan volume yang serius, nggak bisa tambal sulam gitu ya. Atap harus diganti, struktur semua harus diperiksa kembali, kemudian batas dengan sungai di belakang itu di sisi selatan timur itu harus benar-benar dipastikan kembali tidak ada celah air sungai bisa masuk pada saat hujan besar khususnya gitu ya. Nah itu juga nggak mudah gitu ya, karena terus terang setiap hujan besar saya nggak bisa tidur karena ini mudah-mudahan nggak ada air yang naik gitu ya. Jadi itu juga pertimbangan, tapi itu nggak seluruhan, itu hanya di bagian sudut aja ya. Tapi itu juga mengganggu karena pada saat hujan besar sekali itu imbasnya juga nggak hanya di bagian selatan dan timur, tapi juga sampai ke tengah juga biasanya banyak genangan. Nggak semuanya masuk ke rumah sih ya. Iya, jadi sudah selama ini sudah banyak aspek-aspek yang membuat para anggota dewan ini tidak nyaman berada di sana, begitu ya Bang Indra ya? Tapi karena itu sudah menjadi satu habit ya pada saat musim hujan, jadi kalau ada genangan dan lain sebagainya itu dianggap jadi suatu hal yang biasa. Tapi menurut saya itu kan nggak ideal dan nggak sehat menurut saya. Oke, jadi bisa merambat kemana-mana ya Bang ya, bocor atap, dindingnya juga rembes gitu ya? Kalau itu hampir pasti. Oh iya, baik. Tadi Mas Badio sempat bahas juga katanya terkait dengan concern penyalahgunaan tunjangan ini. Apakah ini akan nantinya membantu, apa justru malah membuat problem baru nih Bang Indra? Saya kira enggak ya, kalau masukin dalam satu komponen itu, karena memang kalau komponennya sudah dimasukkan dalam komponen gaji itu besaran tunjangan itu memang nggak perlu pertanggungjawaban detail. Misalnya mau ngontrak dengan pihak mana, kami harus minta cek kwitansinya, atau menyicil, saya harus cek dengan bank mana cicilannya. Kalau sudah lamsam, memang itu kita tidak masuk ke wilayah yang detail teknis administratif. Itu sebenarnya yang saya maksud lamsam itu, Mas Badio. Oke, jadi secara administratif lebih mudah ya, Bang Indra ya? Ya, saya kira menurut kami sih begitu. Oke, gimana terakhir tanggapannya Mas Badio? Ya, terima kasih. Saya kira tadi isu soal kemudahan administratif ya Pak Indra ya. Jangan sampai kemudian ya kami mengingatkan saja jangan sampai kemudian ini mengabaikan akuntabilitas dalam konteks yang tadi sering disebut oleh Pak Indra ya, bahwa serupiah uang negara yang keluar itu kan harus dipertanggungjawabkan dan mekanisme ini harus betul-betul clear. Itu yang pertama. Yang kedua saya kira bahwa kenyamanan anggota dewan itu mungkin menjadi pertimbangan, tetapi juga jangan sampai ini menciderai rasa keadilan masyarakat yang hari ini masih pada kesusahan juga mengakses perumahan yang layak ya. Saya kira itu juga perlu menjadi pertimbangan. Tadi disinggung di depan oleh Pak Indra bagaimana empati itu menjadi sangat penting juga bagi anggota dewan baru maupun dewan lama yang kepilih kembali kan kayak gitu. Jadi kalau kami poin pentingnya adalah mekanisme pengawasan itu harus penting, tetap dilakukan meskipun tujuannya mempermudah administrasi, jangan sampai ini menimbulkan problem penyalahgunaan anggaran yang lebih besar ke depannya. Saya kira itu sih, Mbak. Oke, baik. Bang Indra, terakhir Bang, terkait dengan pertanggungjawaban uang negara, mungkin ada yang ingin disampaikan? Ya, tentu dengan pengalaman yang selama ini ada, kami juga selalu melakukan konsultasi dengan BPK ya. Kami konsultasi juga dengan
teman-teman auditor gitu ya, apa saja yang misalnya secara post factum itu bisa dipertanggungjawabkan dan apa saja yang secara aturan itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi walaupun audit itu dilakukan setelah kegiatan, tapi kami sebenarnya menjalin relasi untuk memastikan langkah administratif kami itu tidak menyalahi aturan. Tapi apapun yang disampaikan Mas Badiul, tentu buat kami itu saya sudah mencatat semua tadi yang menjadi bahan pertimbangan bagi kami nanti di Sekretariat Jenderal untuk menjadi pencermatan dalam hal pengelolaan anggaran. Saya terima kasih banyak juga diingatkan oleh teman-teman Fitra. Oke, baik. Baik, terima kasih Bang Indra Iskandar dan juga Mas Badiul atas waktunya dalam pembahasan Rumah Dinas Anggota Dewan ini. Semoga juga nantinya akan ada update terbaru ya Bang Indra ya soal tunjangan ini, dan Mas Badiul terima kasih juga atas pengawasan-pengawasannya. Terima kasih. Bang Indra, Mas, salam sehat. Baik. Oke. Anda masih di Sindo Sore bersama saya Aya Nufus. Pemirsa, kita ke informasi pilkada. Calon Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 3 Rano Karno atau yang akrab disapa Bang Dul menghadiri deklarasi Nyak PD atau perempuan pendukung Mas Pram dan Bang Dul. Dalam kegiatan ini Bang Dul juga ditemani oleh Cornelia Agatha atau Sarah dalam film Sidul Anak Betawi. Bang Dul juga mengatakan bahwa ia mengaku terkejut melihat hasil survei terhadap dirinya dan Mas Pram semakin meningkat. Ia yakin setelah deklarasi dukungan dari Nyak PD, survei tersebut paslon nomor urut 3 akan semakin meningkat. Memanfaatkan waktu kampanye yang hanya 2 bulan, Mas Pram dan Bang Dul terpaksa membelah diri. Tidak hanya komunitas Betawi saja yang akan disambanginya karena Jakarta merupakan kota kosmopolitan. Ya, sebetulnya kelompok ini bukan asing bagi saya ya. Kita udah melakukan kegiatan ini di beberapa tempat. Artinya memang ini kegiatan rutin, apalagi dulu pada waktu. Walaupun ini bukan orang Banten, orang Jakarta. Cuman artinya komunitas senam ini sudah sangat dekat bagi. Kampanye Pilkada 2024 semakin menarik pemirsa. Para jawara yang berlaga harus berjuang merebut suara Gen Z dan milenial. Hari ini Calon Gubernur nomor urut 3 Pramono Anung kerap membagikan kegiatan sehari-harinya di medsos. Tidak hanya itu, Pramono juga kerap membagikan pesan-pesan bagi Gen Z. Kalau kamu masih di usia 20-an dan merasa belum punya apa-apa, coba deh bangun pagi, lawan matahari. Jam 5:30 pagi keluar jalan-jalan atau lari kecil. Habis itu mandi air dingin. Di situ tanyakan ke diri sendiri, apa yang mau aku capai hari ini? Apa yang mau aku lakukan biar hidupku bisa menyala? Sementara wakilnya Rano Karno kerap sampaikan program-programnya dengan cara kekinian. Ini dia nih yang bikin Mas Pramono Anung nih punya rencana mau pasang CCTV di RT RW. Supaya apa ya, nggak banyak kucing garong. Iya, makanya kita mau pasang CCTV di tiap RT RW. Tidak hanya itu, Bang Dul juga kerap bagikan momen saat temui warga. Sementara lawannya calon gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil juga kerap bagikan kegiatan kampanyenya. Video yang ditampilkan di medsosnya juga menggunakan gaya kekinian. Dari Kuitang pergi ke Taman ini, ada copet dipukulin di Ciawi. Ada yang jauh-jauh datang ke sini untuk nonton Sanggar Copet Pelestari Budaya Betawi. Tak lupa RK bagi pantun setiap bertemu dengan warga. Momen ini pun dibagikan di media sosial miliknya. Sementara konten wakilnya Suswono tak kalah menarik. Suswono kerap posting kegiatannya sehari-hari, tapi yang bikin berbeda, Suswono ikut posting game kekinian This or That. This or That, makanan kesukaan Babe. Babe lebih suka soto Betawi atau nasi uduk? Soto Betawi. Soto Betawi atau laksa?
Soto Betawi. Soto Betawi atau asinan Betawi, Be? Soto Betawi. Sementara calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 2 masih kurang aktif di media sosial. Namun pendukungnya cukup aktif bagikan momen Dharma Pongrekun turun lapangan. Adu kampanye di media sosial menjadi salah satu poin penting. Ketiga paslon yang berlaga bersaing untuk merebut suara Gen Z dan milenial. Saat ini 58% Gen Z masih memilih pasangan Ridwan Kamil Suswono dalam Pilkada Jakarta. Hanya 3,1% memilih pasangan nomor urut 2, sementara 17,5% Gen Z memilih Pramono Anung Rano Karno. Tidak jauh berbeda, 52% generasi milenial memilih Ridwan Kamil Suswono. Sementara suara untuk Dharma Pongrekun Kunwardana hanya 5,6%. Dukungan milenial untuk Pramono Anung Rano Karno terus bertambah kini mencapai 30,2%. Saat ini pemilih Jakarta didominasi oleh Gen Z dan milenial. Jumlah pemilih Gen Z dan milenial mencapai 51% dari total pemilih Jakarta. Para jawara yang berlaga pun harus putar otak untuk bisa merangkul generasi yang akan menjadi masa depan Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, debat perdana Pilkada Jakarta akan segera digelar. Masing-masing paslon yang ikut berkompetisi pun mulai bersiap hadapi debat. Gelaran Pilkada berlanjut dengan adu gagasan antar calon di acara debat. Debat Pilkada Jakarta akan digelar pada 6 Oktober 2024. Debat akan diikuti oleh ketiga calon gubernur dan wakil gubernur kota Jakarta. Ketiganya pun telah bersiap untuk adu program mereka dalam penguatan SDM dan transformasi Jakarta. Calon gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil, siap ikuti debat perdana Pilkada Jakarta 2024. Ridwan Kamil sendiri pernah ikuti debat saat bertarung di Pilkada Jawa Barat 2017 lalu. Semoga tidak ada demam panggung, tapi insya Allah siap. Karena pernah mengalami debat begini kan 2 kali ya dalam wilayah wali kota, sama aja, mirip-mirip hanya beda topik dan beda wilayah, jadi mental insya Allah udah siap. Tak hanya Ridwan Kamil, calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Rano Karno juga sudah siap bertarung dalam debat di akhir pekan ini. Meski tak ada persiapan khusus, namun Rano Karno akui pengalamannya dalam debat sebelumnya sangat membantu. Debat itu kan artinya dengan program. Pasti program kita begini, program dia bagaimana, ntar kita debatkan. Mana yang kira-kira yang visible. Sebetulnya seperti itu aja. Buat saya kan debat nih dari mulai 2007 udah berdebat saya. Artinya di media di pilkada. Dulu kan wakil bupati, wakil gubernur itu kan mulai ajang. Jadi buat saya debat itu udah biasa lah gitu. Debat perdana Pilkada Jakarta 2024 akan digelar hari Minggu 6 Oktober 2024. Tema debat pertama adalah penguatan sumber daya manusia dan transformasi Jakarta. Sejumlah mekanisme debat telah diatur oleh KPU RI. Di antaranya, debat diikuti pasangan Cagup-Cawagup secara bersama-sama dan debat dibagi menjadi 6 segmen yang dipandu oleh moderator. 7 panelis akan hadiri debat Cagup-Cawagup. Debat akan berlangsung selama 150 menit yang terbagi 120 menit untuk debat dan 30 menit untuk jeda iklan. Debat digelar agar warga Jakarta bisa mengenal calon dan program-programnya. Dalam debat, rakyat pun menjadi saksi, menyimak dengan harap akan masa depan kota tercinta. Perlu diingat, di Jakarta bukan hanya soal siapa yang menang, tetapi juga siapa yang berani merubah kata menjadi nyata. Tim Liputan, iNews melaporkan. Sementara itu, kampanye Pilkada Jawa Barat 2024 semakin menarik. Sejumlah pasangan calon bersaing untuk rebut perhatian pemilih terbesar di Indonesia ini dengan menemui sejumlah kelompok masyarakat. Orang Sunda kalau horasnya jadi dicandain. Kalau tidak. Puluhan warga yang tergabung dalam komunitas Batak bermarga Simbolon mendatangi kediaman calon gubernur Jawa Barat nomor urut 4, Deddy Mulyadi di Lembur Pakuan, Subang, Rabu petang.
Kedatangan mereka untuk mendukung pasangan Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan menjadi gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat mendatang. Komunitas Batak bermarga Simbolon yang mengklaim memiliki 10.000 anggota ini siap mengerahkan seluruh marga Simbolon untuk mengajak marga lainnya memenangkan Deddy Mulyadi di Pilkada Jawa Barat. Sekarang Deddy Mulyadi Simbolon. Apakah orang Simbolon ada gadis cantik tidak? Alhamdulillah. Saya ucapkan terima kasih, dan Jawa Barat adalah provinsi yang toleran. Semua marga, semua warga asal dimanapun bisa tinggal di sini. Tentunya ke depan saya sebagai pemimpin Pak Jawa Barat mudah-mudahan terpilih. Amin. Nanti akan mengajak kalau tinggal di Jawa Barat harus mencintai tanah Jawa Barat dan menghormati adat istiadat warga Jawa Barat. Iya. Betul tidak, Bang? Betul, Kang. Sementara calon gubernur Jawa Barat nomor urut 3 Ahmad Syaiqo menemui ratusan sopir angkot yang sedang mangkal di sekitar lapangan Gasmin Antapani, Kota Bandung. Dalam kesempatan tersebut, Ahmad Syaiqo tampung sejumlah keluhan dari para supir angkot terkait masalah pajak hingga peremajaan kendaraan. Ia menegaskan akan prioritaskan permasalahan transportasi jika dirinya terpilih menjadi gubernur mendatang. Itulah hadirnya pemerintah daerah. Ini kiranya bisa menjadi tumpuan harapan agar dalam pengelolaan transportasi di Kota Bandung dan di Jawa Barat ini hadir rasa keadilan dari seluruh masyarakat, stakeholder yang ada di pertransportasian. Dengan jumlah pemilih terbesar di Indonesia, menjadikan kontestasi di Pilkada Jawa Barat 2024 semakin dinamis dan menarik perhatian publik. Nantinya akan ada 4 pasangan calon yang bersaing untuk memimpin Jawa Barat. Dari Subang dan Bandung, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda dan Billy Maulana Finkran, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Jokowi dan Iriana rencananya pada Pilkada 2024 nanti akan mencoblos di Surakarta. Tak hanya Jokowi, putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka juga akan mencoblos di kampung halamannya. Setelah sebelumnya warga bertanya-tanya, terungkap bahwa Presiden Jokowi rencananya akan mencoblos di kampung halamannya di Surakarta pada Pilkada 2024 mendatang. Presiden Jokowi tercatat di tempat pemungutan suara TPS 18, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta. Tak hanya Presiden Jokowi saja, Ibu Negara Iriana juga tercatat dalam DPT di TPS yang sama. DPT kita, Bapak Presiden Joko Widodo bersama Ibu Iriana itu tercatat di DPT Kota Surakarta, di RT 8 RW 7, di TPS 12, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari. Berarti yang bersangkutan dalam Pilkada 2024 atau di Pilwalkot Surakarta 2024 ini akan menggunakan hak pilihnya di Kota Surakarta. Tidak hanya Presiden Jokowi, anaknya yang juga Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka masih terdaftar di TPS yang berada di Surakarta. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta Wahyudinata mengungkapkan persiapan debat perdana Pilgub Jakarta telah maksimal. Sumber daya manusia dan Jakarta sebagai kota global akan menjadi tema yang akan dieksplorasi di debat perdana Pilkada Jakarta pada Minggu 6 Oktober mendatang. 2024 perdana Pilgub Jakarta. Betul. Sejauh mana persiapan hingga saat ini, Pak? Ya, alhamdulillah tanggal 6 ini kami persiapan sudah cukup maksimal ya. Karena memang ini dikelola betul dengan baik sama teman-teman divisi. Gubernur dan wakil gubernur diberikan kesempatan untuk bisa mengeksplorasi ya. Nah itu nanti kemarin kami sudah diskusi dengan tim perumus. Jadi nanti emang ada sesi-sesi tertentu emang yang dipersilakan wakil gubernurnya untuk menjawab. Kira-kira kayak gitu. Garis besar kita akan mengeksplorasi mengenai sumber daya manusia di DKI Jakarta. Plus Jakarta sebagai kota global. Nah ini yang mungkin nanti finalisasinya seperti apa, kami juga akan diskusi dengan para panelis sehingga tema debat itu harus komprehensif dan memang tidak nanti
mepet-mepet ke visi-visi kandidat tertentu gitu loh. Nah ini kan yang kadang-kadang visi-misi kandidat itu kan ada tuh misalnya apa dan segala macam. Nah ini kita coba ramu supaya nanti mudah-mudahan 1-2 hari ini finalisasi tema debatnya keluar dan para calon gubernur dan wakil gubernur siap lah untuk melakukan debat yang ada gitu. Ya, ini KPU bekerja keras gitu ya, karena memang satu saja celah itu bisa jadi masalah gitu. Jadi hati-hati, kita kan prinsip kampanye itu kan pertama menjaga kesamaan ya. Jadi kita tidak boleh menguntungkan salah satu kandidat. Nah ini yang benar-benar kita ramu, dan tentu saja debat kandidat pertama ini juga bukan berarti nanti tidak ada celah ya. Jadi nanti akan kami evaluasi sampai debat ketiga, mudah-mudahan hasilnya di debat ketiga bisa lebih maksimal lah. Gitu. Kemungkinan panelisnya itu akan berjumlah ganjil ya. Itu rekomendasi tim perumus. Dan itu karena komponennya cukup banyak, kami akan melibatkan para akademisi dari pihak kampus, terus pengamat pertata kotaan, terus ada lagi tokoh kebudayaan Betawi, karena ini harus clear nih, karena Jakarta Kota Global itu bukan hanya berarti Jakarta modern, tapi Jakarta tetap kembali kepada inti-inti kebudayaan lokalnya. Dan yang paling penting juga kami akan melibatkan Gen Z. Jadi tunggu aja kira-kira Gen Z-nya siapa gitu kan. Yang pasti kami juga ya karena Jakarta ini mungkin jadi sorotan ya, kami semaksimal mungkin